Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bidzikrihi wa bidzikri auliyaihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ashabi ajmain, amma ba'du. Sekarang kita udah di pertemuan yang ke-6 ya, berarti tinggal setengahnya saja. Kemarin sudah membahas terkait mubtada dan khobar beserta dengan amil-amil yang merusak gitu ya, merusak tatanan mubtada khobar yang awalnya semuanya adalah sama-sama rofa dan menjadi mubtada dan khobar aja. Jadi kalau di mubtada, sedangkan di khobar namanya khobar mubtada. Tetapi ketika sudah ada kana, inna, maka namanya sudah bukan mubtada dan khobar lagi, tapi adalah isimnya kana, khobarnya kana, dan juga isimnya inna, khobarnya inna. Bahkan ketika di dhanna, maka sudah malah tidak ada kata-kata khobar bahkan gitu ya. Bahkan semuanya menjadi maf'ul. Dan kalau nanti melihat dari contohnya kemarin, kan saya contohnya adalah donantu gitu ya, dan lain sebagainya. Itu karena memang saya mau ngambil, atau di dalam kitab itu mau ngambil contoh yang lebih mudahnya saja, atau yang lebih ringkasnya saja. Sebenarnya kalau nanti nggak pakai donantu, misal pakainya adalah donna ahmadu gitu ya, misal donna ahmadu amiron tobiban gitu ya. Ahmad menyangka atau ya Ahmad mengira bahwasanya Amir adalah seorang dokter. Ini juga boleh gitu ya. Jadi kalau kemarin kan donantu gitu kan. Nah, donantu itu sama kayak dona Ahmad. Jadi bisa-bisa aja dalam masalah ini gitu ya. Ini penting ada donanya fiilnya, kemudian ada fa'ilnya, terus yang keduanya ini adalah semuanya maf'ul. Maf'ul pertama, dan yang ini adalah maf'ul kedua dari dhanna semuanya. Oke. Sekarang kita beralih ke pembahasan at-tabi ya. Pembahasan at-tawabi, bahasa yang lainnya. At-tawabi dalam masalah ini berarti di pembahasan naat dulu. At-tawabi yang pertama atau isim-isim nanti yang mengikuti dari lafadz-lafadz yang sebelumnya, yang pertama adalah naat. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babun na'ti. Qala al-musannif, an-na'tu adalah tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Na'at itu mengikuti pada man'utnya. Jadi ada sifat, yang namanya sifat itu berarti ngikutin yang disifati. Artinya dia tidak bisa pisah gitu ya. Nggak bisa kalau nanti baiknya Ahmad ini dia terpisah dari yang tubuhnya Ahmad. Nah gitu ya. Berbeda kalau hanya baik aja. Baik ini boleh bisa dengan yang lain. Tapi kalau yang dimaksud naat di sini adalah ya na'tul man'ut gitu ya. Sifatnya yang disifati gitu. Nah, sifat di sini dia mengikuti kepada yang disifati dalam masalah apa? Dalam masalah satu rofaknya. Kalau memang sebelumnya rofak. Wa nasbi, dan juga nasabnya kalau memang sebelumnya nasab. Wa khafdi, dan juga khafadnya atau jarnya kalau memang sebelumnya adalah khafad gitu ya. Wa ta'rifihi wa tankirihi, dan juga ma'rifat dan juga nakirahnya. Kalau sebelumnya ma'rifat ya berarti ngikut, kalau sebelumnya nakirah berarti juga ngikut. Nah, ini adalah nanti terbagi menjadi ada namanya naat hakiki dan juga ada namanya naat sababi gitu. Contohnya apa? Nahwu qoma zaitun al-aqilu. Maka dalam nantinya qoma zaitun al-aqilu tersebut, al-aqilu itu dia ma'rifat gitu ya. Terus kemudian dia juga dibaca rofa. Karena apa? Karena zaitun ma'rifat dan dia dibaca rofa juga.
Kemudian wa ra'aitu Zaidan al-Aqila wa marartu bi Zaidin al-Aqili. Qala wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Sedangkan isim ma'rifat itu ada 5 perkara. Apa saja? Al ismul mudmaru, namanya isim domir. Contohnya adalah ana wa anta. Wal ismul alamu, dan juga isim alam. Contohnya nahu zaidun wa makkatu. Wal ismul mubhamu, dan juga isim mubham. Isim mubham itu maksudnya di sini adalah isim isyarah gitu ya. Contohnya adalah hadza wa hadhihi wa haula'i. Wal ismul ladzi fihi al alif wal lam, dan isim yang ada alif dan lamnya, nahu ar-rajulu wal ghulamu. Wa ma udhifa ila wahidin min hadil arba'ati, dan isim yang diidhofahkan kepada salah satu dari keempat isim yang tadi disebutkan gitu ya. Nah, itu nanti masuknya ke makrifat. Sedangkan kalau nakiro adalah wan nakiratu kullus min syai'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhara. Setiap sesuatu, setiap isim yang nantinya mencakup dalam jenisnya tidak terkhusus pada satu, gitu ya, tidak terkhusus pada satu orang atau yang lainnya. Wa takribuhu, mudahnya adalah kalau nanti isim nakiroh kullu ma sholaha dukhulul alifi wal lami alaihi. Jadi kalau nanti yang dinamakan dengan nakiro adalah setiap sesuatu ketika dimasuki al itu nantinya cocok gitu ya, maka itu namanya adalah isim nakiroh gitu. Contohnya rojulun, dimasuki al menjadi ar-rojulu cocok, oh berarti ini adalah isim nakiroh. Berbeda kalau zaitun dimasuki al, az-zaitu nggak cocok gitu ya. Itu berarti bukan isim nakiroh tapi zaitun isim ma'rifat gitu. Wal farasi, dan juga al farasi, awalnya farasun dimasuki al menjadi al farasu. Oke. Kita yang pertama akan membahas terkait at-tawabiknya dulu ya. Nah, at-tabi itu yang pertama dia masuknya adalah na'at atau sifat. Oke. Na'at di sini dia akan nantinya mengikuti man'utnya. Yatsba'u man'utuhu. Yang pertama fi dalam apa aja? Ada dalam masalah i'rabnya. Gitu ya. Yang kedua nanti dalam masalah nakirah ma'rifatnya. Oke. Nah, sebenarnya kalau nanti pembahasan nanti masalah na'at itu lebih panjang lagi. Lebih panjangnya adalah nanti na'at terbagi menjadi beberapa hal. Pembagiannya ada na'at aksamu ya berarti. Ada namanya na'at hakiki. Dan juga ada namanya na'at sababi. Oke. Nah, na'at yang nantinya masuk kepada na'at hakiki itu dia akan mengikuti 4 dari 10 perkara. Oke ya, 4 dari 10 perkara. 4 itu nanti apa saja dalam masalah ini?
Maka 4 dari 10 perkara tersebut yang pertama adalah dari sisi i'rabnya. I'rab dalam masalah ini ada 3, ada rafa, kemudian nasab, dan juga jar. Yang kedua nanti akan mengikuti ma'rifah dan juga nakirahnya. Yang ketiga, nanti dia akan mengikuti dalam masalah mufrad, kemudian musanna, dan juga jamak. Ya. Nah, yang keempat itu dalam masalah mudzakkar dan juga muannas. Oke. Berarti kalau nanti kita hitung, maka dalam masalah ini 1 rafa, 2 nasab, jar 3, kemudian ma'rifat 4, nakirah 5, mufrad 6, musanna 7, jamak 8, mudzakkar 9, dan juga muannas 10. Berbeda halnya dengan nanti naat sababi. Kalau naat sababi hanya mengikuti 2 dari 5 perkara. Ya. Yang pertama dari sisi i'rab berarti rafa, nasab, dan juga jar. Yang kedua dari sisi ma'rifat dan juga nakirah saja. Dan juga nakirah saja. Oke ya. Nah, kebiasaan jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, naat hakiki itu mengikuti 4 dari min arba'ah minal asyrah. Sedangkan di sini 2 min 5 atau isnen minal khamsah. Ya. Jadi 1 mengikuti 4 dari 10 perkara dan yang kedua artinya 4 dari 10 perkara itu apa? Ini kan ada 10. Maka dia akan mengikuti 4 di antara 10 tersebut, gitu ya. Nah, kalau di sini ada 5, dia akan mengikuti 2 di antara 5 tersebut. Artinya dia nanti akan mengikuti ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, jadinya 4. Jadi kalau di sini ini nanti akan mengikuti 1 dan juga ini akan mengikuti 1, jadinya cuma 2 saja. Oke, contoh dari naat hakiki adalah nahwu contohnya. Tadi disebutkan di situ adalah ta'allama Muhammadun al mujtahidu, gitu ya. Ta'allama Muhammadun al mujtahidu. Nah, ta'allama Muhammadun, mana yang nanti menjadi sifatnya? Maka sifatnya adalah yang mujtahid atau yang benar-benar berusaha atau yang gigih, gitu. Ini adalah sifatnya, naatnya. Sedangkan yang disifati udah pasti, gitu ya. Biasanya manusia adalah Muhammad. Ini adalah man'ut. Maka karena ini adalah naat hakiki, maka dia akan mengikuti 4 dari 10 perkara. 4 yang pertama adalah i'rabnya rafa, nasab, dan jar. Muhammadun itu rafa. Maka al-mujtahid itu sebagai dia naat sifat, maka juga harus ngikutin juga rafa. Yang kedua ma'rifat sama nakirah. Muhammadun itu termasuk nama orang. Nama orang itu ma'rifat. Maka al-mujtahid itu harus dikasih al biar dia juga ma'rifat. Maka jadinya al-mujtahidu. Nggak boleh ta'allama Muhammadun mujtahidun. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga dari sisi mufrad, musanna atau jamak. Kalau Muhammad itu mufrad ya berarti al-mujtahidu harus mufrad. Tetapi kalau ternyata ta'allama Muhammadani, maka di sini juga harus mujtahidani. Berarti kalau nanti contoh yang kedua semisal qala, gitu ya. Qalal muslimuna.
Alqa imuna. Maka kalau nantinya semisal di sini adalah jamak gitu ya, berarti di sini juga harus jamak gitu. Nah, yang terakhir itu harus mengikuti entah itu mudzakkar atau muannasnya. Muhammadun itu mudzakkar. Kalau nanti al-muzakar itu maka juga harus mudzakkar. Berarti kalau nanti semisal contohnya adalah ta'allamat gitu ya. Fatimatu gitu ya. Al-mahiratu gitu ya. Misal kayak gitu. Maka harus dia ini perempuan, maka sifatnya pun juga harus perempuan. Itu kalau nanti lagi-lagi adalah naat hakiki. Nah, yang kedua adalah nanti naat sababi. Nah, naat sababi itu adalah naat yang nantinya dia tidak langsung kembali kepada man'utnya, tetapi dia merofakkan isim dohir, gitu ya. Jadi kalau naat hakiki itu adalah naat atau sifat yang merafakkan isim dohir. Ya. Tetapi isim dohir nanti dia punya domir yang kembali kepada man'utnya. Contoh nahwu. Ya. Saya melihat Bakar yang ayahnya duduk di depan atau yang ayahnya itu sedang belajar misal, atau saya melihat Bakar yang yang ayahnya sedang belajar. Oke. Contohnya adalah ro'a itu. Ya. Bakron. Kemudian, nah, yang ayahnya sedang berdiri berarti yang berdiri itu atau yang berdiri itu berarti bahasa Arabnya adalah al-qaimu. Gitu ya. Itu bakron al-qaimu, yang berdiri siapa, tapi bukan bakarnya tapi adalah ayahnya. Gitu. Al-qaimu abuhu. Hunya kembali kepada bakar gitu. Saya melihat Bakar yang berdiri itu adalah ayahnya. Jadi yang berdiri bukan bakarnya, tapi yang berdiri adalah ayahnya. Jadi kayak mau mensifati, oh ini kayaknya sifatnya Bakar, oh padahal bukan, dia menggocek gitu ya. Contoh lagi, nah ini kan berarti yang dalam masalah ini dia hanya pembahasan masalah i'rabnya atau ma'rifat nakirohnya gitu ya. Jadi dari sisi bakron ini i'rabnya adalah nasab. Maka di sini juga harus alko ima gitu ya, karena dia mengikuti bakron gitu. Nah, alko ima di sini itu kan dia menjadi naat atau sifatnya dari bakron. Cuma dia di sini merofakkan isim yang ada setelahnya gitu ya. Merofakkan abuhu gitu. Ini berarti dia di sini nanti merofakkan abuhu yang nanti tetapi domirnya kembali kepada bakron gitu. Contoh lagi yang ada keterkaitannya ya. Oke. Ro'a itu atau marartu misal. Sekarang yang pakai jer gitu ya. Marartu bil baiti gitu ya. Saya lewat di sebuah rumah. Kemudian an-nadzifu
An-nadifu, tapi yang bersih itu bukan rumahnya gitu ya. An-nadifu sahatuhu. Oh, gitu ya. Sahatuhu. Nah, ini an-nadifi, maaf. Ra'aitu bil baiti atau marartu bil baiti an-nadifi sahatuhu. Tuh, saya lewat sebuah rumah. Jadi kalau nanti kita terjemahkan ya. Saya melihat bakar yang, nah, yang itu kan sifat gitu ya. Yang ayahnya berdiri. Kalau yang di bawah ini, saya lewat sebuah rumah yang halamannya semisal bersih. Gitu ya. Berarti bukan rumahnya yang bersih, tapi cuma halamannya aja yang bersih. Contohnya adalah itu. Misal, wah saya melihat Muhammad nih yang pintar, ayahnya tapi yang pintar gitu. Nah itu namanya adalah naat, tapi naatnya adalah naat sababi. Nah, karena dalam masalah ini itu membutuhkan pengetahuan terkait ma'rifat dan nakiroh, maka beliau ya Syekh Jurumi ya, Syekh Ibnu Al-Jurumi itu menambahkan ma'rifat dan juga nakiroh. Apa itu ma'rifat? Apa itu nakiroh? Ma'rifat adalah di sini disebutkan ma'rifat itu di sini ada 5 gitu ya. Ada yang pertama adalah isim domir. Yang kedua adalah isim alam. Yang ketiga adalah isim mubham atau isyarah. Kemudian ada lagi isim mausul. Terus kemudian ada isim yang fihi al, yang ada alnya. Nah, yang terakhir adalah ismun yang udhifa. Ini berarti 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ilal khamsah al-madkurah gitu ya. Pada 5 di atas itu. Nah, yang pertama isim domir. Oke. Isim domir contohnya adalah kalau di sana disebutkan ada ana. Kemudian ada anta. Boleh anta, boleh anti gitu ya. Kemudian ada huwa. Atau kalau nanti gabung dengan yang lainnya ada iyaka. Atau sekedar dorobtu. Tunya ini yang domir. Nah, ini namanya adalah isim domir. Isim domir dia maksudnya ada makrifat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah isim alam. Contoh dari isim alam adalah nama orang atau nama tempat. Misal ya Muhammad. Kemudian nama tempat contohnya adalah Misro. Ya. Contohnya Indonesia atau Jakarta dan lain sebagainya. Itu semua adalah nama-nama. Atau nama, nggak harus nama orang, misal nama onta gitu ya. Kuswa, nama ontanya Nabi misal.
itu dinamai sebagai uswah. Nah, itu juga termasuk isim alam gitu ya. Kemudian ada isim mubham atau isyarah, berarti hadza, terus hadihi, tilka gitu ya. Terus kemudian haulai, itu semuanya masuk ke isim isyarah. Kalau isim mausul contohnya adalah alladzi, alladzani, alladzina, allati. Terus kemudian ada isim yang nanti ada alnya. Contohnya ya, misal kayak gini. Majlis menjadi al-majlis. Qalamun menjadi al-qalamu. Rumah baitun menjadi al-baitu. Nah, itu semuanya adalah yang nanti ada alnya. Nah, sedangkan kalau nanti isim yang diidhofahkan kepada 5 yang di atas, ya berarti sama, tinggal diidhofahkan kepada isim domir. Menjadi yang pertama adalah misal kita sebutkan isim yang nakirah ya. Contohnya adalah baju atau saubun. Berarti saubu, baju kamu berarti menjadi saubuka gitu ya. Nah, ini berarti diidhofahkan kepada isim domir. Kemudian yang diidhofahkan kepada isim alam berarti menjadi saubu Muhammadin. Kalau yang diidhofahkan kepada isim isyarah berarti menjadi saubu hadza. Yang diidhofahkan kepada isim mausul saubul ladzi gitu ya. Kalau nanti yang diidhofahkan kepada alnya berarti saubur rajuli gitu. Ini namanya saubuka, saubu Muhammadin gitu ya. Saubu hadza, saubul ladzi, saubur rajuli. Nah, gitu. Oke. Karena untuk nantinya mudhof ilaih itu pasti harus dibaca jar gitu ya. Ini berarti isim domir. Ini diidhofahkan kepada isim alam. Ini diidhofahkan kepada isyarah. Ini diidhofahkan kepada mausul. Ini diidhofahkan kepada yang ada fihi al. Nah, ini adalah isim ma'rifat gitu. Nah, kalau nanti isim nakiroh itu kebalikan dari isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat itu adalah isim yang khusus gitu ya. Yang nanti dia maknanya adalah khusus. Jadi misal saya memberi nama atau orang tua saya, misal memberi nama Muhammad gitu ya, maka adalah Muhammad yang bentuknya seperti saya, sifatnya seperti saya. Walaupun nanti di dunia ini ada banyak nama Muhammad, tapi itu dikhususkan untuk saya. Nama yang langsung diwadok dikhususkan untuk saya gitu ya. Contoh kayak misal nanti ada orang tuanya Imam Sibaweh memberikan nama anaknya Sibaweh gitu ya, sehingga dengan nama tersebut ini yang membedakan dia dengan saudara-saudaranya yang lain gitu ya. Karena kalau nantinya enggak seperti itu ya dianggap semua rajul sama ya, antara Imam Sibaweh dengan kakaknya atau dengan adiknya itu sama, antara laki-laki dengan perempuan juga nanti akan sama gitu. Bedanya itu. Nah, kalau nantinya nakiroh, isim nakiroh itu adalah isim yang nantinya syai'un gitu ya. Nakiroh itu adalah isim yang nantinya syai'un. Syai'un dia satu, yang pertama adalah menyeluruh kepada semua hal gitu ya. Syai'un menyeluruh.
menyeluruh kepada semua yang ada di muka bumi ini. Yang mana tidak layak tasu, la khusus, liwahidin fakot. Bedanya itu tadi, kalau nantinya yang isim ma'rifat itu kan kadang dipakai untuk khusus satu orang saja gitu ya, atau satu kelompok saja. Tetapi kalau nantinya nakiroh itu dia tidak khusus kepada satu orang saja. Contohnya adalah dalam isim nakiroh, contohnya adalah yang punya jenis biasanya. Contohnya rojulun, gitu ya. Rojulun ini maknanya adalah satu lelaki. Bagaimana bisa isim nakirah ini satu laki-laki tapi mencakup semua orang atau semua yang nanti ada di muka bumi ini? Ya mudahnya gini aja. Saya ngomong, saya ingin bertemu dengan satu laki-laki. Kira-kira, gitu ya, yang ada dalam pikiran kalian itu siapa yang ingin saya temui? Kan masih bingung kan? Bisa saja si Ahmad, bisa saja si Bakar, bisa saja si Zaid, bisa si Amr, bisa si Umar dan lain sebagainya. Semua laki-laki yang ada di muka bumi ini itu masuk pada kata-kata rojul. Yang penting satu. Nggak boleh yang saya temui adalah 10 orang gitu ya. Karena hanya rojulun satu saja. Nah ini namanya adalah isim nakiroh. Misal saya bilang, saya tadi itu menemukan kolam gitu ya. Kolaman, saya menemukan wajat tuh kolaman. Saya menemukan satu pulpen. Maka satu pulpen ini gitu ya. Dalam bayaan kalian bisa pulpennya siapa saja. Bisa pulpen yang ditemukan bentuknya apa saja. Tapi yang ditemukan hanya satu. Gitu ya. Nah kalau yang tadi yang di ma'rifat udah pasti. Ana itu berarti orang yang ngomong. Anta berarti orang yang diajak ngobrol. Gitu ya. Berarti yang sedang diajak ngobrol itu. Kalau antuma berarti 2 orang adanya. Nah itu. Itu kan udah pasti ketika seperti itu. Udah ma'rifat, udah kita tahu lah gitu. Nah, semisal halnya lagi adalah hadza, oh berarti yang ini, bukan yang sebelah itu, gitu ya. Yang hanya ditunjuk, itu menggunakan isyarah. Nah, tapi kalau nanti nakirah itu umum, gitu ya. Umum ke semua saja bisa masuk ke dalam hal tersebut. Maka semisal saya bilang imro'atun, maka perempuan-perempuan yang nanti ada di sini masuk, tapi yang penting satu, gitu ya. Yang ada di luar sini pun juga bisa masuk dengan apa yang saya inginkan tersebut. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Nah, itu adalah isim nakiroh. Nah, mudahnya kalau nanti isim nakiroh, kalau beliau mengatakan di sini adalah ketika isim nakiroh itu dikasih al itu cocok gitu ya. Berarti tasluhu dukhulu al. Kalau dikasih al dia nanti akan cocok. Maka itu namanya adalah isim nakiroh gitu ya. Sebenarnya kalau nanti lebih mudah lagi, isim nantinya nakirah itu adalah ya selain isim ma'rifat itu udah nantinya masuk ke isim nakirah gitu ya. Selain dari ke 6 isim ma'rifat tersebut, maka masuknya adalah isim nakirah. Nah, ini mudahnya kalau beliau tadi bilang, ya udah kita masukin al. Misal adalah rojulun menjadi ar-rojulu, nah ini cocok gitu ya, lelaki tersebut. Yaumun, hari apa saja, bisa Sabtu, bisa Minggu, dan lain sebagainya kan. Tetapi dalam masalah ini ketika ada al-yaumu, maka hari ini, gitu ya jadinya. Oke. Jadi kalau hari ini kan udah jadi ma'rifat kan, gitu. Nah, itu isim nakirah itu adalah isim yang nantinya bisa dimakrifatkan atau dikasih al, gitu. Itu mudahnya seperti itu kalau kata beliau. Nah, ini nanti mempengaruhi kepada apa? Kepada syarat-syarat dari pembagian dari naat hakiki dan juga naat sababi. Karena masing-masing keduanya itu udah pasti ada makrifat nakirohnya, gitu ya. Nah, contoh yang di sini, ketika kok ternyata dia itu tidak ngikut kepada, kan dia tadi naat sababi itu ngikut hanya kepada 2 hal saja, rofa nasab jer salah satunya, atau makrifat nakiroh salah satunya. Nah, berarti mufrad musanna jama' atau mudzakkar muannasnya nggak ngikut dong. Ya memang nggak ngikut. Contohnya, kalau ternyata sifat ininya laki-laki tetapi ininya nanti perempuan, gitu ya. Contoh di atas ini. Ra'aitu.
sama bakron juga. Cuma di sini kita melihat ternyata yang dirofakkan oleh naat tersebut adalah perempuan. Maka di sini adalah boleh alqaimatu ummuhu. Nah, gini. Alqaimatu ummuhu. Gitu ya. Maka ini bisa saja alqaimatu ummuhu, gitu ya. Berarti dia alqaimata. Jadi secara nantinya i'rabnya hanya satu dari sisi i'rabnya saja, yang kedua dari sisi ma'rifat sama nakirohnya. Jadi kalau nantinya ma'rifat nakirahnya udah pas, ada alnya, gitu ya. Terus dari sisi i'rabnya adalah alqaimata. Nah, alqaimata ini kan dia ada taknya, padahal bakar adalah laki-laki. Karena memang alqaimata di sini itu yang disifati atau mensifatinya adalah ummuhunya, gitu ya. Dan disifatinya adalah ibunya tersebut, gitu. Coba kalian bayangkan, saya melihat bakar yang ibunya itu sedang berdiri. Berdiri ini sifatnya bakar atau sifatnya ibunya? Sifatnya ibunya, makanya alqaimata, gitu. Nah, kalau yang misal hanya ra'aitu bakron alqaimu saja, saya melihat bakar yang berdiri. Nah, itu yang berdiri adalah bakarnya, gitu ya. Nah, itu bedanya ada di situ. Nah, contoh kalau misal yang nantinya pakai musanna, contohnya adalah ja'a misalnya di sini. Ja'a Muhammadun, gitu ya. Kemudian al mahironi akhwahu, gitu ya. Berarti, nah, ja'a Muhammadun al-mahironi. Jadi ja'a di sini Muhammadun di sini menjadi man'utnya, gitu ya. Satu ini. Jadi yang diikuti nanti dari sisi satu adalah i'rabnya berupa dhammah dan juga atau rofa dan juga secara ma'rifat sama nakirohnya, gitu ya. Karena Muhammadun di sini adalah rofa dan juga dia ma'rifat. Maka yang penting karena ini adalah naatnya naat sababi, maka yang terpenting dua syarat ini harus terpenuhi. Satu, yang pertama rofa. Al-mahironi, rofa'nya isim tasniyah itu menggunakan alif, gitu ya. Makanya pakainya al-mahironi. Yang kedua ma'rifat, tinggal dikasih al saja. Nah, berarti sifat di sini itu tidak menyesuaikan kepada nanti di Muhammad, gitu ya. Karena dalam masalah Muhammad dia adalah mufrad, sedangkan mahironi adalah musanna. Nah, gitu ya. Nah, kalau diterjemahkan, datang Muhammad yang kedua saudaranya itu sama-sama pintarnya. Kedua saudaranya Muhammad. Itu. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk tawabi yang kedua adalah atof. Nah, ini. Babul atfi, huruful atfi, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wa huruful atfi asyaratun. Sedangkan huruf-huruf ataf atau huruf yang menyambungkan, ya kan, itu ada 10. Apa saja 10 tersebut? Wahiyya al-wawu, wal fa'u, wa thumma, wa au, wa am, wa imma, wa bal, wala, walakin, wa hatta fi ba'dil mawadi'i. Jadi ada wawu, ada fa, wawu artinya dan. Fa artinya selanjutnya atau
apa? Kemudian gitu ya. Kemudian. Terus kemudian summa kemudian tapi agak panjang gitu ya. Jadi kalau fa itu langsung habis dia kemudian gitu ya. Atau setelahnya gitu. Kalau summa itu nanti agak panjang lagi. Terus kemudian au. Au itu artinya atau. Am artinya juga sama atau. Imma artinya juga atau bisa saja gitu ya. Jadi bisa dia atau bisa yang lain. Wabal artinya adalah tetapi. La artinya adalah tidak. Terus walakin artinya adalah tetapi. Wa hatta fi ba'dil mawadi gitu ya. Tapi hanya ke beberapa tempat. Bahkan hatta itu bisa dikatakan bahkan atau sampai. Oke. Fa'in atofta. Nah, ini adalah hukum-hukumnya dari atof. Fa'in atofta ala marfu'in maka rofa'ta. Au ala mansubin maka nasobta. Au ala mahfudin maka khofatta. Au ala manjazumin jazamta. Takulu koma zaitun. Kalau kalian mengatofkan kepada, karena ini adalah isim yang mengikuti atau tabi ya. Berarti sama kayak tadi. Naat itu mengikuti man'utnya. Sifat itu mengikuti yang disifati. Nah, di sini atof. Kalau kalian mengatofkan atau menyambungkan kata ini kepada yang sebelumnya, kepada kata yang sebelumnya ternyata adalah dibaca rofa, maka kata ini yang kalian sambungkan harus dibaca rofa. Au ala mansubin atau kalian sambungkan kepada lafadz kalimat yang sebelumnya dibaca nasab, ya maka kalimat yang kalian sambungkan ini berarti kalian nasabkan. Au ala mahfudin atau kepada yang dibaca jar, maka ya juga yang kalimat yang kalian sambungkan setelahnya ini maka juga dibaca jar. Au ala madzumin atau bahkan kalau nanti kalian kalian sambungkan kepada yang dibaca jazm maka juga kalian jazmkan. Contohnya apa? Takulu koma zaitun wa amrun. Nah, ada wawunya. Jadi bedanya kalau nanti naat itu enggak ada hurufnya, tapi kalau atof itu udah hurufnya yang terkhusus 10 ini gitu ya. Namanya adalah atof. Jadi penghubung, kata penghubung gitu ya. Kalau dalam masalah di bahasa Indonesianya ya itu tadi siapa semisal Budi dan Ahmad datang. Nah, dan itu adalah kata penghubung itu. Kamu mau ini atau itu? Nah, itu. Atau itu juga kata penghubung gitu ya. Karena apa? Karena kata penghubung tersebut itu meminimalisir atau memangkas kata-kata. Kalau nanti nggak ada kata penghubung, maka katanya akan semakin panjang gitu ya. Contohnya Ahmad datang, terus kemudian Fatimah datang, gitu ya. Tapi kalau kata penghubung cuma tinggal Ahmad dan Fatimah datang, jadi nggak terlalu panjang, gitu ya. Kalau yang awal tadi itu ada bisa, misal ada 6 kata, terus kemudian yang kedua cuma tinggal 4 kata saja. Nah, ini kan berarti memperingkas saja, gitu ya. Terus kemudian waro'aitu Zaidan wa Amron. Nah, ini kalau nanti kalian atofkan kepada sesuatu yang dibaca nasab, ya maka Amronnya juga dibaca nasab. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Ya, itu juga nanti Zaidun lam yakum wa lam yakut. Zaid tidak berdiri juga tidak duduk gitu ya. Maka itu adalah hukum dari atof. Oke. Yang kedua adalah atof, ya. Atau yang kedua adalah atof. Oke. Atof di sini adalah intinya dia harus menggunakan nanti ada rukun-rukunnya ya. Ruknun. Yang pertama ada
ma'tuf alaih. Ada harful atfi atau bahasa lainnya adalah atifun yang mengatofkan. Yang ketiga adalah ma'tuf. Gitu ya. Nah, contohnya tadi adalah ja'a zaitun wa amrun. Ya. Maka nanti di sini ada zaitun itu adalah ma'tuf alaih. Wawunya adalah harful atfi. Amrun adalah ma'tufun. Ya. Ma'tuf alaih, huruf ataf dan juga ma'tuf. Oke. Jadi ma'tuf alaih itu yang nantinya disambungkan. Ini adalah ma'tuf adalah yang disambungkan. Kemudian waw ataf adalah huruf yang menyambungkan. Terus kemudian zaitun ma'tuf alaih adalah sesuatu yang nanti menjadi sambungannya, gitu ya. Sesuatu yang nanti menjadi sambungannya. Oke. Tadi disebutkan di sini ada huruf ataf. Nah, yang perlu diperhatikan dalam huruf ataf itu nanti ada 10. Harful atfi. Contohnya adalah yang pertama adalah wawu. Ya. Ja'a aliyun wa mahmudun. Oke. Kemudian setelah wawu ada fa. Nah, fa ini artinya adalah tartib dan juga setelahnya langsung atau takkib bahasanya ya. Qadimah Muhammadun fazaitun. Gitu ya. Muhammad datang kemudian setelahnya gitu ya. Kemudian setelahnya adalah Zaid. Nah, ini jaraknya tidak lama. Jaraknya cepat atau jaraknya pendek. Nah, setelah fa ada summa. Ya bisa aja qadimah Muhammadun summa, karena Zaid ini yang cepat gitu ya. Yang lambat atau yang sering bilang OTW tapi belum OTW itu sebenarnya si Amr gitu ya. Summa amrun. Nah, ini berarti jaraknya jauh. Jaraknya lama. Kemudian ada au atau ra'aitu Fatimata au Zainaba. Sama-sama nasabnya ya. Kemudian setelah au ada am. Biasanya kamu mau memilih siapa gitu ya. Biasanya semisal ta'allamta tal an-nahwa am. Nah, as-sarfa
kamu udah belajar nahwu atau sorof? Nah, gitu ya. Am. Terus kemudian selanjutnya setelah am ada imma. Ta'allam tuh imma qalilan wa imma katsiran. Oke, intinya di sini nasab berarti di sini juga nasab. Karena ini yang menyambungkan. Setelah imma ada lagi bal. Bal ini maknanya adalah tetapi gitu ya. Contohnya adalah lah akulu ya. As-samaka. Saya tidak memakan ikan. Bal gitu ya. Apa? Baydon. Nah. Tetapi aku lu baydon. Saya tidak memakan ikan, tetapi saya memakan telur, gitu ya. Setelah bal ada lakin. Oh, la. Ja'a bakrun la Khalid contohnya ya. Ja'a bakrun. Yang datang itu Bakar, bukan Khalid gitu ya. Bakrun la Khalidun. Imma balah lakin. La uridu. Sama mirip-mirip as-samaka lakin dajajan. Lakin baydon sama ya. Habis lakin, nah ini hatta tapi hanya di beberapa tempat saja. Sini contohnya yamutu annasu hattal ambiya'u. Oke, jadi posisinya ada di sini. Ini, kemudian ini. Nih. Muhammadun fa zaitun. Muhammadun summa amrun. Dan Fatimata au Zainaba gitu ya. Ta'alam ta'an nahwa ini nasab. Ada huruf penghubungnya am. As-sarfa juga nasab. Ta'alam tu imma qalilan ini nasab wa imma gitu ya. Ini berarti penghubung juga kasiron. Kemudian la akulu as-samaka dia nasab ada penghubung bal
kemudian baidon nasab. Ada ja'a bakrun rofa adalah penghubungnya, Khalidun rofa juga. La uridu as-samaka, saya tidak menginginkan ikan, nasab. Ada lakin baidon, ini juga nasab. Kemudian yamutu an-nasu hatta, an-nasu rofa, al-ambiya'u juga rofa. Oke. Setelah itu ada babut taukid. Nah, kalau taukid ini dia juga namanya taukid ini artinya adalah untuk penguat gitu ya. Untuk penguat atau bahasanya adalah agar menguatkan atau membuat orang itu semakin percaya gitu ya. Nah, itu maksudnya adalah itu. Atau nanti maknanya adalah taukid adalah menghilangkan prasangka yang nantinya itu masih ada keraguan. Nah, itu namanya adalah taukid, berarti menguatkan atau nanti mengukuhkan gitu ya, makna yang di awal. Atau gitu tabiun lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbi wa khafdihi wa ta'rifihi. Nah, kalau yang sebelumnya itu bahasnya adalah i'rabnya yang pertama rafa nasab jar. Kemudian i'rab yang ada di atof itu semuanya masuk gitu ya. Berarti nanti atof antara fi'il dengan fi'il juga bisa gitu ya. Nah, ada yang di bab taukid itu hanya rafa nasab jar dan hanya makrifat saja gitu ya. Enggak boleh nantinya taukid itu nakiroh. Udah pasti makrifat. Karena apa? Karena pasti diidhofahkan dengan domir gitu ya. Contoh dalam masalah ini, qala atau kitu tabiun ilmu akati fi rafi'i wa nasbi wa khafdi wa ta'arifihi. Nanti taukid ada dua, ada taukid lafzi dan juga taukid maknawi. Contohnya alfadu taukid maknawi, ini wa yakunu bi alfadin ma'lumatin, dengan lafat-lafat yang tertentu. Apa saja? Wa hiya an-nafsu wal ainu wa kullun wa ajma'u. Gitu ya. Ada nafsu, ada al-ainu. Nafsu itu artinya ya dirinya sendiri gitu ya. Jadi nafsu itu memang artinya ada banyak, ada nafas juga nafsu, ada nafsu itu maknanya nyawa, ada nafsu artinya dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Ainun juga sama, ainun itu artinya ada banyak juga, ada sumber mata air, ada mata gitu ya. Tapi ainu di sini adalah ya wujudnya dia atau dirinya sendiri gitu ya, sama. Kulun, kalau kulun artinya semuanya, ajmaun juga semuanya. Watawabiu ajma, dan juga beberapa lafat-lafat yang ngikutin wazannya ajma'u ada apa aja? Wa hiya aqta'u wa abta'u wa absa'u. Maknanya semuanya sama ya. Maknanya ajma'u semuanya, aqta'u juga sama. Taqulu qoma zaitun nafsuhu. Jadi saya bilang, Zaid itu tadi loh datang di Masjid Azhar. Terus orangnya kayak masih belum percaya, nafsuhu gitu loh. Iya, memang Zaidnya sendiri, bukan kok yang datang hanya pulpennya saja gitu ya. Bukan yang datang hanya kitabnya saja gitu ya. Bukan kok yang datang hanya titip absennya aja gitu. Nah, itu maksudnya. Emang nafsu dirinya sendiri yang datang gitu ya, benar-benar datang. Nah, itu maksudnya. Terus wa ra'aitu al-qauma kullahum. Saya melihat kaum gitu ya. Misal saya melihat kaum tersebut. Artinya yang dilihat itu sebagian kaum atau mayoritas kaum atau semuanya. Nah, terus kemudian ditaukidin semuanya gitu ya. Kulluhum. Yang saya lihat itu benar-benar semuanya. Nah, itu berarti mentaukidkan atau menguatkan yang lafaz sebelumnya. Wa maratu bil qaumi ajma'ina. Nah, ini dalam pembahasan di taukid. Oke. Ya.
Au, am sama imma. Kalau au itu juga memilih dua perkara. Terus biasanya kalau nantinya am itu nanti untuk yang di pertanyaan gitu ya. Cuma maknanya juga sama. Kalau imma itu juga antara dua pilihan. Bedanya kalau nantinya dua pilihan itu, kalau roa itu Fatimah atau Zainab, ini dia nggak memilih, nggak harus memilih. Tapi kalau imma ini udah jelas dia memilih gitu. Jadi kalau di sini bedanya ya, nanti ikhtiar bahasanya. Uh, Kamu milih ini atau ini, nah gitu ya. Nah itu maknanya dari imma. Itu cocoknya di imma, ikhtiar itu biasanya. Turid hadza am, saya memilih, misal saya sedang memilih ro'aitu hadza, ro'aitu imma Zaid atau imma Amrun, itu biasanya sedang memilih. Kalau au itu lebih umum lagi, bisa masuk pada pemilihan atau masuk ke semuanya, itu di au. Kalau am biasanya masuknya ke pertanyaan, tapi juga bisa masuk ke semua, ke lainnya juga. Ini lebih ke arah kebiasaan sih atau validnya biasanya gitu. Sebenarnya kalau nanti di sini ta'alam, ta'an nahwa, awis sorfa ya bisa aja, tapi itu bukan sesuatu yang sering dipakai gitu biasanya. Kalau imma biasanya kayak nanti memilih. Ta'alam tuh imma qalilan wa imma kasiron. Atau contohnya adalah ikhtartu imma labanan wa imma ma'an. Gitu ya. Saya memilih, biasanya kadang entah itu kamu memilih air atau memilih teh dan lain sebagainya kayak gitu. Itu biasanya ada di situ. Jadi secara nanti maknanya, kalau di sini disebutkan makna imma itu juga bimakna au gitu ya, antara dua makna yang tadi. Antara memilih dua makna atau dua sesuatu. Nah, taukid di sini tadi adalah tabi'un lil muakkadi. Tabi' lil muakkadi. Dalam apa saja? Dalam satu i'rabnya. Fi i'rab ada rafa, kemudian nasab, dan juga jar. Yang kedua dalam ma'rifatnya. Oke. Terus kemudian pembagian dari taukid aksamnya. Ada dua, ada namanya taukid lafzi, ada namanya taukid maknawi. Gitu ya. Taukid lafzi itu intinya kalau nanti dia mengulang dua huruf itu namanya taukid lafzi. Nah, karena dalam lafat itu dalam kalimat ada tiga, berarti dia bisa di isim, di fiil, dan juga di huruf. Gitu ya. Taukid lafzi yang ada di isim contohnya adalah ro'aitu Zaidan, kemudian koma Zaidan gitu ya. Nah, ini namanya adalah taukid lafzi. Atau contohnya adalah kita ngulang ketika ada maling gitu ya. Apa? Haromi. Nah, itu namanya adalah, itu juga ngulang. Maling itu berarti ngulang gitu ya, taukid. Itu namanya ngulang dua kali atau beberapa kali. Nah, itu ya. Contohnya adalah asarik gitu. Asariko misal.
Nah, ini diulang 2 kali. Diulang 2 kali. Yang fi'il contohnya adalah ta'allam, ta'allam gitu ya. Ta'allam, ta'allam. Belajar, belajar. Nah, itu. Kerja, kerja. Nah, itu. Itu nanti adalah pengulangan fi'il. Ya, intinya diulang 2 kali aja gitu ya. Itu namanya adalah taukid lafzi. Kalau huruf berarti contohnya adalah la, la. Nah, itu. La, la. La, la. Gitu ya. Nah, ini udah contoh. Naam, naam. Ini juga contoh. Gitu ya. Nah, itu yang lafzi. Jelas, lafzi itu sama persis. Sedangkan kalau nanti maknawi yang ini, maknawi itu ada beberapa lafaz-lafaznya yang kita sebutkan tadi. Ada yang pertama adalah nafsun. Ada yang kedua adalah ainun. Ada yang ketiga adalah kulun. Ada yang empat adalah ajma'u. Nah, ada ajma'u itu ada tawabiknya nanti. Tabi'u ajma'u. Ada akta'u. Ada abta'u. Ada absa'u. Kita mulai di sini ya. Ada nafsun. Berarti ini maknawi. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan lafadznya gitu ya. Kalau saya dengan lafadznya ya udah ra'aitu zaidan, zaidan lagi gitu ya. Saya melihat Zaid, bener Zaid gitu ya. Saya melihat Zaid, Zaid gitu. Misal. Nah, kalau yang nafsun itu contohnya adalah misal ja'a zaitun fil azhar semisal. Nafsuhu. Gitu ya. Nah, karena biasanya kadang dia itu nggak pernah ke azhar gitu ya. Makanya saya ketika mengabarkan za'a zaitun fil azhar, beneran Zaid, jangan-jangan kamu cuma ngigau kali gitu ya. Enggak, nafsuhu beneran kok. Wajahnya Zaid, tubuhnya Zaid gitu ya. Bener-bener dia yang datang. Nah, ini namanya adalah taukid maknawi gitu. Nah, makanya taukid maknawi ini nanti dia ngikutin i'rabnya dalam ini tadi. Kalau nantinya zaitun ini rofa gitu ya, maka nafsuhu juga rofa. Dan dia nanti ada domir yang kembalinya sama gitu ya. Kalau dia nafsuhu Zaid 1 ya berarti pakainya hu. Tapi kalau misal ja'a az-zaidani fil azhar ya berarti nafsu huma. Itu kembalinya kayak gitu juga. Kalau ainun juga sama, misal qadima datang. Al Fir'aun misal ya. Biasanya yang datang itu bukan Fir'aunnya, tapi prajuritnya atau bala tentaranya gitu ya. Nah, tapi yang di sini qadima al Fir'aun ya ainuhu, beneran dirinya yang datang gitu ya. Qadima al Fir'aunu ainuhu gitu ya. Berarti sama-sama rofaknya. Kulun contohnya berarti harus banyak orang dulu gitu ya. Ta'allama at-tullabu, apakah semua tulab gitu ya. Terus ditaukiti menjadi kulluhum. Kullunya, nah, kulluhum. Maka ini yang nantinya rofa. Nah, lagi dalam tulab itu kan banyak. Maka nggak bisa kok kulluhu doang gitu ya. Tapi adalah kulluhum itu. Karena banyak. Ajma'u berarti bisa juga 2. Misal ta'allama at-tullabu berarti pakai ajma'u terus ditambahi hum gitu ya.
Nah, dalam masalah ini semuanya pasti dia ma'rifat. Ini ya, pasti dia ma'rifat. Kenapa? Karena nafsun diidhofahkan kepada domir. Tadi kita membahas ya, baru membahas. Ketika nanti ada lafat yang awalnya dia nakirah terus diidhofahkan kepada salah satu dari isim ma'rifat, maka dia menjadi ma'rifat. Jadi semisal ada kolamun, dia kan nakirah, ya kan? Diidhofahkan kepada salah satu isim ma'rifat. Tadi ada isim domir, isim isyarah, isim mausul. Maka ketika nanti menjadi kolamuhu, gitu ya, yang awalnya dia nakirah, maka sekarang menjadi ma'rifat. Ini masih nakirah. Kolamuhu ini kan mudhof dan hunya adalah mudhof ilaih. Maka yang awalnya nakirah sekarang dia menjadi ma'rifat. Jadi kolamun yang di sini nakirah, kolamun yang di bawah dia ma'rifat. Isim domirnya udah pasti ma'rifat, gitu ya. Jadi ibarat kalau nanti dia ngikut atau berteman kepada orang yang nantinya baik, dia ikutan baik gitu loh. Nah, gitu. Dia ketularan, gitu ya. Nah, ini semuanya, ini berarti jadi ma'rifat semuanya karena ada idhofahkan kepada isim domir. Ini juga ainuhu kepada isim domir. Kulluhum, hum juga isim domir. Ajma'uhum juga isim domir. Nah, ini nanti juga sama at-ta'uhum, abta'uhum sama absa'uhum. Nanti maknanya sama ya. Kemudian setelah lafadz dari atau pembahasan taukid, maka kita bahas di tawabi yang terakhir adalah badal. Gitu ya. Badal itu artinya adalah pengganti. Maka dalam pembahasan masalah badal, anwaul badali, al badalu wa hukmu dulu. Oke. Ida ubdila ismun min ismin, ketika digantikan atau dibadalkan isim dari menggantikan isim yang lain, au fi'lun atau fi'il menggantikan fi'il yang lain, maka tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, maka ngikutin dalam semua i'rabnya, gitu ya. Artinya kalau nanti badalnya adalah i'rab ini ya maka ngikutin juga. Nah, kemudian wahwa ala arba'ati aqsamin, langsung dibagi. Badal itu ada 4 pembagian. Ada badalul syai'i minal syai'i, wa badalul ba'di minal kulli, badal ba'di minkul, wa badalul istimali, badal istimal, wa badalul ghalati, badal ghalat. Badal syai' min syai' itu berarti menggantikan orang yang sama, gitu ya, atau menggantikan sesuatu yang mirip. Sedangkan badal ba'du minkul hanya menggantikan sebagiannya saja. Kalau badalul istimal hanya menggantikan dari sisi kandungannya saja atau secara maknanya saja. Sedangkan badal ghalat itu mengganti perkataan yang dia salah, gitu ya. Karena lupa atau apa gitu ya. Biasanya kan orang sering kan tipu. Nah, badal ghalat itu badal yang tipu. Nah, gitu ya. Jadi ngedit, mengganti kata-kata yang tadinya salah, tipu. Terus contohnya apa? Nahwu qaulika sesuai ya. Tadi sesuai dengan urutan koma zaitun akhuka wa akaltu ar-ghifa sulusahu wa nafa'ani zaitun ilmuhu wa ra'aitu zaitan al-farasa aratta. Nah, ini yang terakhir. Wa ra'aitu zaitan al-farasa. Saya melihat Zaid. Bukan Zaid, maksudnya kuda gitu ya. Jadi kayak ada kok jauh banget ya antara Zaid sama kuda gitu ya. Maksudnya artinya kalau nanti saya melihat 2 orang semisal Bakar sama Bakri gitu ya, itu beda orang tapi ternyata kayak wajahnya mirip. Nah, itu kan sesuatu yang ini wajar gitu ya. Saya tadi melihat Bakri, bukan Bakri tapi Bakar. Nah, gitu. Karena memang orangnya agak mirip gitu ya. Tapi kalau saya melihat Zaid, bukan Zaid tapi kuda. Nah, ini seakan-akan memiripkan antara manusia dengan hewan ini.
Nah ini arata antakula, kamu yang dimaksud atau yang kamu maksudkan itu kamu mau mengucapkan faros, tapi fagolita, tapi kamu salah, faabdalta zaidan minhu. Terus kemudian kamu mengganti zaid gitu ya dari lafaz tersebut gitu. Nah, yang keempat. Nah, badal ini rukunnya ada 2 saja. Tadi kalau tadi ada taukid ya, ada muakkad sama muakkid ya. Kalau ini ada badal sama yang namanya adalah mubdal minhu. Mubdal minhu itu yang digantikan. Badal itu penggantinya. Ya. Nah, badal pembagiannya ada. Badal ini berarti nanti ngikutnya ke pembahasan semua i'rabnya. Oke. Terus dalam badal ada aksamnya atau pembagiannya. Ada yang 4 pembagian. Jadi ada 4 ya. Yang pertama adalah badal apa di situ syai' min syai' ya. Syai' min syai'. Atau bahasa lainnya adalah kul min kul. Sama ya. Syai' min syai' atau kul min kul. Contohnya adalah Ja'a Zaidun akhuka. Jadi Ja'a Zaidun akhuka di sini ini adalah mubdal minhunya yang digantikan. Nah, yang sebenarnya adalah siapa? Akhukanya ini. Nah, ini adalah badal. Gitu ya. Zaid itu datang, saudara kamu, gitu ya. Zaid datang atau datanglah saudara kamu Zaid, gitu ya. Tapi awalnya dia ngomongnya adalah Zaid ini datang. Siapa Zaid? Ya saudara kamu itu. Nah, gitu loh maksudnya. Barangkali contoh semisal Diki punya saudara namanya Khairi gitu ya. Misal saya bilang, Dik, Khairi datang. Dia masih bingung karena Khairi juga ada teman-temannya yang lain gitu ya. Terus saya bilang lagi, akhuka itu loh. Nah, gitu loh. Saudara kamu itu loh. Nah, berarti antara Khairi dan juga saudaranya Diki itu sama. Antara Zaid dan akhuka yang saudara kamu itu juga sama. Nah, ini berarti menggantikan sesuatu syai' min syai'. Sama gitu ya. Nah, itu namanya adalah badal syai' min syai' gitu. Misal saya punya ayah namanya adalah Abdullah gitu ya. Saya bilang qom ta'allama Abdullah abi. Nah, gitu ya. Jadi Abdullah itu belajar gitu ya. Siapa? Ayahku. Nah, gitu ya. Maka antara Abdullah dan juga ayahku itu satu orang. Nah, itu namanya adalah badal syai' min syai'. Contoh lagi kalau dalam beberapa ini ya. Qala Amirul Mukminin. Umar. Gitu ya. Amirul Mukminin Umaru gitu ya. Jadi Amirul Mukminin itu yang dimaksud juga Umar itu juga Amirul
mu'minin. Itu berarti satu orang. Lah ini namanya adalah badal syai' min syai' atau bahasa lainnya adalah kul min kul gitu. Misal nanti kalau dalam beberapa ini ya, kita ini namanya juga badal. Contohnya adalah Ja'a Ali ibnu Abi Thalib. Maka Ibnu Abi Thalib ini nanti jadi badal. Mana mubdal minhunya adalah Ali. Jadi Ali, Sayyidina Ali itu juga putranya Abi Thalib, ya kan? Ibnu Abi Thalib, anaknya Abi Thalib, itu yang dimaksud juga Sayyidina Ali. Gitu ya. Jadi Ali anaknya Abi Thalib. Ya kan? Anaknya Abi Thalib adalah Ali juga anaknya Abi Thalib. Nah, berarti satu walaupun nanti dua julukan gitu ya, tapi adalah orang yang sama. Jadi kalau nanti ada Ibnu Abi Thalib atau bin Abi Thalib atau binti, nah gitu ya. Fatimah binti Muhammad. Nah, berarti itu juga sama itu. Mulai dari binti Muhammadnya itu nanti dia menjadi badal. Terus kemudian yang kedua adalah badal ba'di mingkul. Berarti badal ba'di mingkul ini hanya sebagian gitu ya. Nah, sebagian contohnya adalah kalau di dalam kitab akal tu ar-raghifa. Raghifa itu adalah roti. Misal sulusahu. Maaf. Nah, yang perlu diperhatikan kalau memang nanti tadi misal ya di sini Ja'a Zaidun akhuka, kita bahasnya kepada i'rabnya. Zaidun ini rofa, maka akhuka juga rofa. Tapi rofanya karena dia adalah asma khamsah, maka menggunakan wawu. Di sini menggunakan dhammah, gitu ya. Kalau qala amirul mukminina, amiru di sini adalah rofa, gitu ya. Perhatiannya dia ada di sini rofa, maka umaru di sini juga rofa. Dhammah. Qala amirul mukminina umaru, gitu ya. Karena ini jadi badal. Ja'a aliyun, aliyun menjadi rofa. Ibnu, nah ini Ibnu Abi Thalib ini juga dibaca rofa. Gitu ya. Nah, di sini juga sama, akal tu ar-raghifa. Ar-raghifa di sini itu dia nasab, gitu ya. Maka sulusa ini juga nasab. Hunya beda. Jadi ini satu kalimat, ini satu kalimat lagi. Ini mudhofnya. Ini mudhof ilaih. Ya. Akal tu ar-raghifa sulusahu. Saya memakan roti sepertiganya saja. Nah, gitu ya. Itu berarti kan sebagian dari satu roti penuh. Nah, itu namanya adalah badal ba'du mingkul. Contohnya ada lagi semisal dafa'tu gitu ya. Atau ishtara itu juga boleh, dafa'tu ar-rusuma nisfahu. Nah, nisfahu berarti dia juga nasab gitu ya. Nah, ini berarti badal ba'du mingkul. Terus kemudian yang ketiga adalah badal istimal. Nah, badal istimal ini biasanya kandungannya. Biasanya yang berupa makna. Contohnya kalau di dalam itu nafa'a
nafa'a bermanfaat ni kepada saya, nafa'ani Muhammadun ilmunya Muhammadun, wah Muhammad itu bermanfaat kepada saya. Tapi yang bermanfaat apa? Ilmuhu. Gitu ya. Ilmu. Berarti yang bermanfaat adalah ilmunya Muhammad. Ini adalah rofa. Ini juga rofa. Lah ini badalnya. Berarti bukan Muhammadnya tapi ilmunya Muhammad. Contoh lagi barokah, memberikan apa ya? Afada gitu ya. Afada Muhammad contohnya. Muhammad li Zaidin. Apanya yang bermanfaat dari Muhammad? Adalah hilmuhu gitu ya, atau sodakotuhu. Oh ini. Afada Muhammadun li Zaidin sodakotuhu. Jadi boleh sodakohnya atau boleh hilmuhu juga boleh. Biasanya kalau nanti dari sisi makna. Jadi kebijaksanaannya dia itu sangat bermanfaat bagi saya. Nah, gitu ya. Atau kandungan yang nanti diambil dari Muhammad tersebut, kebaikannya atau ilmunya atau nantinya mau idohnya dan lain sebagainya, gitu ya. Afada Muhammadul Zaidin mawaiduhu atau maidohnya. Nah, itu namanya adalah badal istimal secara kandungan saja. Terus yang terakhir adalah ini badal gholat. Nah, badal gholat ini adalah tipe lah ya bahasanya, atau keliru atau ucapan. Oke. Contohnya kayak kalau nanti di kitab, contohnya adalah ro'a itu Zaidan. Terus al-farosa. Padahal bukan Zaid yang dilihat tapi adalah faros atau kuda. Nah, ini kan sudah terlanjur dikatakan kan gitu, sudah terlanjur semisal banyak lah ya kalau nanti kata-kata yang tipe gitu ya. Apalagi kalau cecetnya itu udah otomatis biasanya gitu. Nanti tipe-tipe itu biasanya banyak. Nah, sekarang kalau nantinya semisal ada chat kan, semisal gitu ya. Misal ada chat, misal Assalamualaikum Ustal gitu ya. Jadi terus bawahnya adalah Ustadz gitu. Nah, inilah nanti adalah badalnya gitu ya. Badalnya itu ini gitu. Mubdal minunya adalah ini. Nah, kalau sekarang malah lebih enak lagi gitu ya. Kalau belum lama tinggal diedit kan gitu. Jadi udah gak ada tipe lagi berarti ya. Tipe menurut kita maksudnya, bukan dari menurut orang yang lain. Nah, kalau nanti tipe banyak lah ya, atau nanti kesalahan itu ada banyak. Misal ya, saya mau bilang iftara itu isyrina atau aman, misal saya mau bilang saya mau membeli 20, nggak jadi deh, nggak jadi 20. Nah, misalnya gitu. Jadi golat itu sesuatu yang salah atau kadang sesuatu yang tidak diinginkan di awal. Nah, itu juga bisa. Yang awalnya bilangnya isyrina tadi menjadi asroh gitu ya. 20 menjadi 10 dan lain sebagainya. Itu adalah nanti badal golat. Pun dalam masalah nanti Arabnya pun juga harus sama. Gitu. Ada pertanyaan?
Setelah ini nanti berarti sebenarnya tapi ini juga ngikutin atau masuk juga kepada enggak cuma al-marfuat saja, tapi juga kepada al-mansubat dan juga al-majrurat, bahkan juga nanti ada al-majzumat juga gitu ya. Cuma kalau isim semuanya masuk di tabi. Tapi kalau fi'il nanti yang masuk hanya pada atof gitu ya. Terus kemudian pada badal. Badal nggak masuk ya. Oh ya, badal nggak masuk. Berarti hanya ada pada atof saja. Kalau nanti naat, terus taukid dan juga atof badal semuanya masuk pada isim, sehingga dimasukkan kepada yang nantinya ini semua. Nah itu nggak cuma masuk kepada isim-isim yang dibaca rafa, tapi juga yang dibaca nasab, dibaca jar juga masuk gitu. Habis ini baru pembahasan terkait al-mansubat gitu ya. Al-mansubat ini nggak terlalu banyak kalau nanti kita temukan dalam beberapa kitab ya. Yang paling banyak yaitu tadi terkait yang dibaca rafa itu mubtada, khobar, fiil, fa'il gitu. Itu yang paling banyak. Terus nanti naat gitu ya. Idofah. Nah itu yang paling banyak kita temukan di beberapa kitab-kitab. Tapi untuk nanti yang mansubat atau yang dinasabkan itu yang paling banyak paling hanya di maf'ul bih atau maf'ul mutlak gitu ya. Selebihnya itu nanti tambahan-tambahan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita sudahi, kita akhiri. Ya. Ya. Jadi ajma'uhum atau nanti ajma'una sebenarnya sama. Dan kalau nanti di dalam Al-Qur'an fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in contohnya ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'ina gitu ya. Nah bahkan kalau nanti dalam Al-Quran malah biasanya didahului dengan kulluhum duluan dan didahului dengan ini gitu ya. Bahkan dua taukid, kulluhum udah satu taukid, yang kedua ajma'ina juga taukid gitu. Itu sama nanti juga. Jadi kalau ajma'ina misal di sini ada akta'ina, artinya apa? Misal di sini ada ajma'ina, berarti ajma'ina akta'ina gitu. Jadi yang tabi dari ajma'u itu harus ajma'una harus disebutkan. Jadi misal oke, ta'alama di sini ya. Ta'alama at-tulabu ajma'uhum. Maka kalau nanti mau ditambahkan abta'uhum atau akta'uhum juga di sini juga akta'uhum. Nah, maksudnya tabi'nya kepada ajma'una itu kayak gini. Jadi disebutkan ajma'uhum dulu baru akta'uhum gitu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ada ya. Udah, kita tutup dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.